Jadi dulu tuh saya bukan fotografer sepeda. Menjalani itu fotografi, fotografer general, jadi foto macam-macam. Itu ya buat saya ya sumber masukan aja, sumber masukan buat menafkahi keluarga. Emang suka foto, dan basicnya kan emang dulu desain. Tapi pas ditanya gitu misalnya, lo sebenarnya fotografer apa sih, Van? Saya biasanya ya jawabnya fotografer. Belum punya ini sih spesialisasi, cuma lo mau foto apa? Sini gue fotoin gitu loh. Zaman dulu sih masih kayak gitu. Sampai sampai 2020 datang. Itu semua berubah. 4,959 bids out of 5,990. Jadi kan 2020 tuh pandemi ya, pandemi corona, semua orang stay at home, hampir semua lini bisnis kena. Project yang tadinya tuh banyak terus tiba-tiba berhenti, dan ngejar invoice pun susah gitu. Jadi yang pas saya mesti telepon klien, mesti telepon project yang kemarin berjalan tuh ya tiba-tiba stop gitu, semua kebanyakan stop. Oh iya, nggak bisa lanjut Pak ya. Jadi agendanya untuk kedepannya di cancel dulu aja semua ya. Iya, mau follow up invoice yang bulan lalu Pak. Iya, aman nggak Pak kira-kira? Lagi agak berat. Iya, lagi berat sih emang kondisinya ya. Iya, mau follow up Bu, kira-kira untuk project foto katalognya masih lanjut nggak Bu ya? Oh, nggak lanjut ya? Jadi ya saya benar-benar harus mencari jalan. Mau gimana nih? Ini kamera nganggur nih, mau gimana nih? Jadi saat pandemi itu ada tren yang baru, itu olahraga sepeda tuh entah kenapa jadi booming banget. Dulu tuh tadinya tuh dari sepeda lipat Brompton, kayaknya tuh gara-gara karena pandemi, orang waktu itu udah stay at home udah lama dan jalan sepi, dan mereka nyobain sepedaan di jalan, dan wah kayaknya mereka enak, senang sepedaan di jalan sepi, nggak ada mobil, udara lebih seger kan. Dari sepeda lipat itu mereka naik ganti jadi road bike, mereka lebih ngebut. Saya sih ngeliatnya saat itu ya udah, ya good for them lah. Sementara saya saat itu yang masih mencari-cari job lain apa ya, fotografi apa ya yang bisa saya foto. Dapat telepon dari saudara saya yang memang anak sepeda sama, dia anak road bike, dan nelfon saya. Foto sepeda, foto sesi sepeda. Pernah sih Mas, biasanya sepedanya jam berapa Mas? Jam 5.30. Belum pernah sih Mas, belum pernah coba, cuma kalau misalnya mau dicoba sih ayo aja. Iya, boleh sih Mas, boleh kita coba aja. Iya, besok pagi Mas ya? Oke. Jadi saudara saya Mas Adi Anafon itu tuh punya grup bersepeda, cycling club, disingkat CC. Itu namanya Breakfast Cycling Club. Saya ngikutin naik motor, saya foto-fotoin di samping, dan saya videoin gitu, kelihatan gitu mereka tuh wow, human elementnya tuh berasa gitu. Orang naik sepeda tuh di frame tuh keren ya, kata di foto dan di video itu keren.
Terus kalau misalnya saya nyobain ke depan peloton, sebutannya peloton ya, kalau misalnya barisan sepeda. Misal saya jauh ke depannya, saya tunggu di depan, habis itu pas mereka lewat tuh, wush, buset, cepet banget. Jadi nggak nyangka gitu. Yang rutenya mereka tuh dari SCBD, Jakarta Selatan, ke daerah Pantai Mutiara TPK, mereka cuma tempuh dalam waktu berapa puluh menit, nggak nyampe sekitar setengah jam kali ya. Jadi saya kan tahunya kan kalau misalnya dari situ ke sana naik mobil kan bisa sejam gitu. Nah, mereka cepet banget gitu, apalagi mereka bisa nyelip-nyelip. Jadi saya kagum sama para pengguna road bike ini, dan terus saya fotoin, saya juga merasa tertarik banget sama fotografi sepeda ini, fotografi para pesepeda ini. Sejak itu saya mau lagi dong foto sepeda. Saya minta ke saudara saya minggu depan boleh ikut lagi nggak? Saya mau coba dong, saya mau belajar lagi. Dan oke, ayo ikut aja. Langsung deh, saya rutin terus sejak sana. Mas Adi dan BCC itu teman-temannya banyak, dan mereka ngenalin saya ke teman-temannya CC lain. Terus saya coba ikutan sama CC lain itu, nyobain ada birthday ride. Itu birthday ride-nya anggota ID Selap, Mbak Dona. Dan saat itu saya ngikutin birthday ride. Orangnya banyak banget, pelotonnya panjang. Di situ saya eksplorasi tuh, fotografi sepeda tuh bisa ngapain aja nih. Karena saya sebelumnya kan foto otomotif ya, jadi itu saya aplikasiin aja yang dulu saya pelajarin di foto otomotif, kayak slow shutter gitu. Slow shutter tuh yang objeknya diam, cuma backgroundnya tuh blur motion gitu. Itu saya praktekin. Terus close up, kalau close up saya tuh suka ngambil close up ekspresi mereka lagi sepedaan tuh, ekspresinya kan kayaknya lagi struggling atau lagi enjoy. Terus postur badan, kalau misalnya lagi aero gitu kan kayaknya keren. Dari ride itu Mbak Dona ngenalin saya ke teman-teman lainnya lagi. Teman-teman lain lagi itu ada Mother Speed, dari Mother Speed ke Undecided. Pokoknya CC di Jakarta lah yang emang lagi gemar bersepeda. Saya jadi nyaris setiap hari fotoin sepeda, dan saya tujuannya emang pengen belajar dulu. Jualan nanti deh. Cuma saya mau perbanyak dulu foto sepeda, dan saya mau belajar. Karena saya saat itu masih buta banget kan. Jadi mesti banyak-banyakin. Salah satu cara buat belajar tuh ya ke lapangan soalnya. Jadi sering-sering ke lapangan, sering foto sepeda. Bahkan kalau misalnya lagi nggak ada bookingan gitu, nggak ada yang kontak saya buat foto sepeda, saya nawarin diri kayak, saya boleh ini nggak, boleh ikutan kawal untuk foto nggak? Saya mau sambil belajar, nanti fotonya bisa saya kasih. Dari situ belajar sampai akhirnya mereka seneng sama foto saya. Mereka senang, dan akhirnya mereka mau berlangganan gitu sama saya. Perasaannya bahwa foto saya ini disukain itu rewarding banget sih. Dibanding jualan fotonya, itu kepuasan mereka terhadap foto saya itu lebih rewarding. Kapan? Ini dari subuh berangkatnya, dari pas kini masih bobo. Kenapa sama papanya kerjanya pagi? Ya soalnya sepedanya mulai dari pas masih gelap, dari jam 5.30 masih gelap. Jadi papa sebagai fotografer dan kepala keluarga ya,
ya bekerja sebagai fotografer itu emang memberikan fleksibilitas ya. Waktu itu jadi fotografer sepeda itu agak itu agak sedikit ini sih, agak sedikit khawatir gitu menceritakannya ke istri saya. Kalau misalnya saya jadi fotografer sepeda gitu, karena dia tahunya kan ya jadi fotografer sepeda tuh pinggir jalan, beneran di pinggir jalan tiap hari. Takut dijamret lah, takut kesenggol atau jatuh ketabrak, takut gimana gitu ya. Ya saya juga jujur agak sedikit takut, cuma kan ya fotografer sepeda itu kan ya benar-benar tergantung kita gitu kan, gimana cara cari kliennya. Alhamdulillahnya sih cukup ya, walaupun saat itu istri saya agak sedikit nggak yakin ya, cuma ternyata itu cukup. Dan ternyata itu fotografi sepeda ini malah membawa saya ke berbagai kesempatan, memberikan saya banyak kesempatan bertemu sama orang-orang baru, bertemu dengan koneksi baru. Jadi saya sangat bersyukur sih, sangat bersyukur sih bisa masuk ke dunia fotografi sepeda ini. Setelah rame-rame ngelewatin itu, mereka selesai nyampe finish itu jam 7 kurang, 7:15 tuh udah istirahat, udah stop, udah ngopi. Dan saya memanfaatkan waktu itu buat segera buka tablet, saya ngedit. Misalnya saya dapat 1000 foto dalam waktu sejam itu ya. 1000 foto saya seleksi mana yang fokus, mana yang bagus. Sekitar ya 60 foto sampai 100 saya edit, sudah saya store via link ke mereka. Jadi mereka pas sudah selesai ngopi udah bisa ngeliat hasilnya. Karena buat saya delivery itu penting, kecepatan delivery itu penting, kualitas diimbangin sama delivery, karena itu kan masih fresh ya, jadi kan mereka masih senang gitu, masih berasa gitu, mereka wah habis sepedaan terus lihat fotonya, wah tadi foto sepedanya kayak gini ya gitu. Jadi itu penting sih, itu bisa membangun value yang lebih lah kalau bisa memberikan result dengan cepat. Di Jakarta itu sendiri rutenya Dalfot ya namanya ya, itu udah banyak fotografernya. Jadi udah banyak banget tuh fotografer yang emang kalau titik ini yang emang selalu ramai dilautin sama para pesepeda itu. Dan ada juga fotografer private kayak saya, dan saya mencoba buat belajar lah dari mereka, belajar, nanya-nanya. Kadang-kadang kolaborasi, saya pernah kolaborasi sama salah satu fotografer namanya Wito. Terus saya kolaborasi sama dia. Saya yang bikin video, Wito yang fotoin, atau kebalik. Dan di situ saya makin belajar lagi. Saya sangat berterima kasih sih sama mereka mau mengajarin saya banyak hal. Dan hubungan itu antar fotografer itu memang harus dijaga. Karena ya kan sama-sama mencari sesuatu di dunia sepeda yang baru ini. Jadi
harus bisa maintain hubungan itu baik-baik, jangan sampai ada masalah kalau bisa. Pertanyaan paling sering didengar ketika selesai foto. Jadi nyampe finish gitu ya. Jadi nyampe finish baru banget duduk, mereka juga baru duduk, saya juga masih istirahat. Oke, lagi lihat hasil fotonya, tiba-tiba udah ada yang nanya, Fen, linknya udah ada belum? Besok-besoknya mungkin kayaknya sebelum berangkat saya kasih link dulu, link kosong, jadi kalau misalnya tanya iya udah ada, itu buka aja, cuma belum ada. Setelah foto-foto di Jakarta terus setiap hari itu tentunya kan ya rada mulai hafal dan ada beberapa klien sepeda yang ngajakin, Fen, foto ke ini yuk, keluar ke puncak gitu, nanjak. Kalau misalnya di Jakarta kan flat aja ya, flat, nyari kencang, sedangkan kan sepedaan kan yang seru juga nanjak kan seru juga. Diajakin tuh foto ke puncak, ke Rindu Alam. Saya dulu nggak tahu tuh Rindu Alam tuh maksudnya emang sepedaan ke Rindu Alam emang pada kuat. Ternyata Rindu Alam tuh urutan anjaknya bagus banget. Itu pagi kan, kita udah nyampe di bawah puncak tuh jam 6, mereka goes, matahari masih bagus. Dan karena udara di gunung tuh dingin, mereka kayaknya lebih nyaman sepedaannya. Dan saya juga fotoinnya juga lebih tenang karena lebih seger. Dan waktu udah mencapai bagian rute yang udah deket-deket gunung tuh, pemandangannya bagus banget. Pemandangan bersih, langitnya tuh biru, kadang suka kabut. Cuma kalau misalnya kabut pun juga itu memberikan sinar yang berbeda, tetap bagus, dramatis. Dan bisa fotoin para sepeda itu di background kayak gitu, di lokasi seperti itu tuh epic banget nih rasanya. Dan sejak saat itu, ini di Indonesia emang bagus-bagus ya rute sepedanya ya, mana lagi ya. Sejak saat itu saya, kalau misalnya ada klien yang ngajakin ke sini yuk, ke sana sepeda, ayo. Dan setiap kali saya pergi, saya excited. Kayak gimana ya ini lokasinya ya, rutenya kayak gimana ya. Saya cobain salah satu, mulai dari tadi Rindu Alam, Puncak, kilometer 0, Malang, Jakarta Bandung tuh luar biasa. Jakarta Bandung tuh
start jam 5 pagi, selesai jam 2 siang, setengah 2 siang. Terus Jogja luar biasa bagus. Jogja itu emang salah satu rute bersepeda terbaik di Indonesia ya. Apalagi timnas Indonesia juga latihannya di sana. Itu bagus banget, rutenya ada banyak Jogja tuh. Saya cobain foto waktu itu untuk pertama kali Audax. Bikin video sih, bikin dokumenter. Cuma waktu menggarap project Audax itu bersama Si Today, itu pertama kali itu Si Today ngontak saya buat ngajakin garap project sepeda yang lebih besar gitu ya. Itu bagus banget Yogyakarta tuh. Terus Yogyakarta ke Malang tuh diajakin sama grup bersepeda para dokter-dokter Pandai Ride CC. Dari Malang, Bromo juga bagus. Sampai akhirnya ke luar Jawa, ke Bali bareng sama Velo Sunday. Dan saya bersyukur bisa dapat klien-klien yang emang senang sama foto saya, yang mau ngajakin saya pergi ke luar dan ke berbagai macam daerah. Senang banget bisa menjelajah Indonesia dengan tujuan foto sepeda. Here goes Julian Alaphilippe. The firework is lit. Il a été énorme. Julian Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. Mimpi fotografer sepeda tuh pasti bisa foto di event internasional tuh ini jelas. Tour de France. Ngeliat hasil fotonya dari fotografer sepeda yang udah top di dunia kayak Gerard Gruber, Ashley Gruber, Charlie Lopez, dan semuanya itu foto-fotonya luar biasa. Dan saya pertama kalinya ini foto sepeda bisa kayak gini hasilnya, bisa sedramatik ini, bisa se-storytelling ini. Saya nggak ngerti sih mereka tuh udah berapa tahun foto sepeda di sana, cuma mereka langsung jadi idola saya, mereka langsung jadi kiblat saya. Saya berharap saya pelajari itu foto-fotonya, dan saya berharap suatu saat bisa gitu ketemu mereka di event yang sama. Tiba-tiba Si Today nelpon ngajak, yuk Tour de France. Saya ngerasa secara mental tuh bertanya balik gitu ke saya, ini saya sanggup nggak ya? Kalaupun saya iyain, ya mana saya pengen banget iyain kan. Cuma saya sanggup nggak? Secara teknik, secara wawasan, secara level saya ini udah nyampe nggak ya? Saya bener-bener nggak nyangka, tapi sama Si Today ini tetap bisa sedalam ini bareng-bareng menggarap project konten bersepeda. Dimana konten bersepeda itu menarik banget ternyata. Dan mulai dari sejak saya 2020 itu cuma di dalam kota, sampai akhirnya bisa ke berbagai kota, bisa ke berbagai pulau. Kali ini saya akan mencoba buat pergi ke tempat yang dianggap sebagai naik hajinya para pesepeda deh, ke Eropa, untuk menuju ke event balap sepeda tertinggi, terbesar di dunia, yaitu Tour de France. Dan saya komit buat berangkat, saya siap berangkat, dan disitulah perjalanan ini.